Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Agribisnis, ketemu lagi dengan saya Yoga Hikmatiar di Podcast Mahasiswa. Kali ini kami akan bertemu dengan pembisnis muda, dengan Saudara Luki Ramadan dan pakar perdagangan yang ahli di bidang impor dan ekspor, yaitu Saudara Agdes Huta Barat. Pada segmen kali ini kami akan mengobrol tentang kebijakan meningkatkan pasar, baik di pasar domestik maupun di pasar internasional. Penasaran kan? Dengan podcast kali ini, tetap di Podcast Mahasiswa. Podcast Mahasiswa. Seorang Luki Ramadan, seorang pembisnis muda di bidang pertanian yang bisnisnya di mana-mana. Apa kabar Luki Ramadan? Baik, terima kasih Pak. Yang kedua ialah kepada Bapak Agdes Huta Barat, seorang pakar ekonomi dan ahli di bidang pertanian, serta dia menggeluti ekspor dan impor. Apa kabar Bapak Agdes Huta Barat? Baik, terima kasih Pak. Berdasarkan materi podcast kali ini, dengan Saudara Agdes dan Bapak Luki sebagai pakar ekonomi dan pemasaran, bagaimana pendapat kalian mengenai keadaan pasar khususnya di sektor pertanian saat ini, di saat pandemi COVID-19. Ya, jadi terima kasih sebelumnya telah mengundang saya untuk hadir mengisi acara podcast mahasiswa pada hari ini. Jadi seperti yang sama-sama kita ketahui, kita sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19 dari awal tahun 2000, dari pertengahan tahun mungkin 2020 sampai per hari ini di awal tahun 2022 kita masih saja terus sama-sama berjuang untuk menghadapi pandemi ini. Jadi menurut saya ya, jadi kita tidak hanya harus mengeluh, tidak hanya harus pasrah, berserah diri dengan keadaan, tetapi kita harus selalu melakukan improvisasi, mengeluarkan ide-ide terbaru kita untuk dapat bersama-sama melewati pandemi ini. Seperti itu. Ya, saya juga sependapat dengan Saudara Luki yang dikatakan bahwa kita selama masa pandemi ini membuat inovasi terbaru, karena banyak sekali usaha yang tutup pada masa pandemi ini. Alangkah baiknya kita berinovasi menggunakan teknologi yang ada. Banyak bisa menjadi selebgram, membuat masakan produk lewat seperti Shopee, Tokopedia untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Kan seperti yang kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi selama masa pandemi ini mengalami penurunan yang sangat signifikan, bahkan bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Maka dari itu kita harus membuat inovasi terbaru untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini. Lalu bagaimana menurut Saudara Bapak Agdes sebagai pakar ekonomi dan Saudara Luki sebagai pembisnis mengenai langkah-langkah atau kebijakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun pembisnis untuk mendukung atau meningkatkan pangsa pasar terlebih di sektor pertanian, baik di domestik maupun di internasional? Baiklah, menurut saya kebijakan yang mungkin harus dibuat pemerintah itu seperti membuat tim atau untuk penyuluhan ke desa-desa petani-petani kecil, itu memasarkan produknya menggunakan sosial media, atau bisa juga pemerintah itu membuat suatu aplikasi untuk membantu petani-petani kecil, karena seperti yang kita ketahui bahwa hasil pertanian kita ini sudah setiap tahun itu sangat meningkat dan kualitasnya sangat bagus dan cukup untuk bersaing di pasar internasional. Maka dari itu menurut saya alangkah baiknya pemerintah itu membuat tim penyuluh atau sebuah aplikasi untuk membantu petani-petani kecil yang ada di desa. Mungkin Saudara Luki bisa menambahkan? Ya, benar sekali, dan saya juga sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Agdes selaku pakar ekonomi di sini. Itu mungkin di bidang dia. Tapi saya dari sisi pebisnis yang secara langsung berkutat di dalam dunia bisnis itu sendiri, menurut saya kita itu harus berkembang, harus beradaptasi dengan keadaan apapun. Kita harus bisa bertahan dan menyesuaikan diri. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Agdes tadi, bahwasanya pemerintah itu harus mengeluarkan terobosan-terobosan yang mana itu dapat pada akhirnya akan menunjang kegiatan perekonomian masyarakat, dikarenakan seperti yang kita ketahui, masyarakat banyak pendapatannya turun dikarenakan pandemi. Padahal ada potensi pertanian itu sangat tinggi, karena seperti yang Bapak Agdes sampaikan juga sebelumnya, kita itu dapat bersaing bukan hanya di tingkat domestik, akan tetapi sampai ke dunia di tingkat internasional. Akan tetapi masyarakat kita itu masih kurang akan pengetahuan. Jadi masih banyak masyarakat yang gaptek,
yang masih banyak perencanaan keuangannya masih kurang baik dan juga bagus. Jadi makanya dari itu pemerintah itu harus hadir di sana. Seperti yang disampaikan juga tadi, harus hadir seperti melakukan penyuluhan, seperti melakukan sosialisasi terhadap bukan hanya di tingkat pusat, tapi juga di tingkat provinsi, bahkan sampai ke tingkat daerah. Hingga akhirnya masyarakat dapat melakukan dan juga menjalankan program-program yang dan juga harapan-harapan kita bersama bahwasanya Indonesia itu terlebih akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2045, yang mana Indonesia juga akan menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, masuk 5 besar kalau tidak salah, perekonomian terkuat di dunia. Jadi harus dimanfaatkan. Hal-hal itu jangan sampai hanya menjadi angan-angan, akan tetapi harus kita bagaimana caranya untuk menunjang dan juga dapat mewujudkan itu agar bisa terwujud dan juga tercapai apa yang sudah dicita-citakan dan juga diwacanakan oleh pemerintah tadi. Lalu Pak, bagaimana harapan kalian sebagai pembisnis yang banyak sekali memiliki perusahaan? Lalu tanggapan lah atau harapan mengenai pasar-pasar domestik agar bisa bersaing di tingkat internasional. Baiklah, harapan saya mungkin pemerintah bisa seperti yang bilang tadi membantu para petani-petani yang di tingkat desa dan melakukan penyuluhan bahwa petani itu tidak identik dengan sepertinya bekerja di sawah, tapi bisa untuk membuat usaha untuk membangun sebuah perusahaan di bidang pertanian, karena banyak sekali anak muda yang di desa itu tidak tertarik lagi dengan di bidang pertanian, malah mereka pergi ke bekerja di perkantoran. Seperti itu dari saya. Ya, jadi harapan saya ke depannya pertanian itu tidak dianggap sebelah mata, tidak dianggap sebagai pekerjaan kotor, tidak dianggap sebagai pekerjaan yang untuk sampingan ketika usaha keinginan yang pertama tidak tercapai, ya udahlah bertani saja. Jadi tidak seperti itu. Padahal peluang pertanian itu sangat tinggi untuk dikembangkan agar kita ke depannya untuk dapat mendapatkan masa depan yang lebih baik seperti itu. Jadi harapannya ke depannya pemerintah lebih memperhatikan sektor pertanian, dapat bersama-sama membantu masyarakat dalam menunjang pertanian itu sendiri agar Indonesia perekonomiannya dapat terangkat lebih baik seperti itu. Terima kasih kepada Bapak Lugi sebagai pembisnis muda, seorang miliarder asal 4 Lawang. Semoga isi podcast ini juga bermanfaat, dan juga kepada Bapak Agdes sebagai pakar ekonomi dan juga seorang pengusaha dari Lempuing. Cukup sekian podcast dari kami. Salam mahasiswa.